Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mitos bahwa jamu herbal dan sejenisnya itu adalah aman tanpa efek samping. Kenapa saya sebut mitos? Karena obat-obatan semacam itu sebenarnya sama aja dengan obat-obatan yang dipakai oleh dokter. Semakin dia kuat, semakin dia efektif untuk menyembuhkan penyakit, semakin besar juga efek sampingnya. Jadi sebenarnya sama aja. Oke, sebelum kita masuk ke bahasannya, saya ceritain dulu riwayat ditemukannya penisilin. Jadi penisilin ini ditemukan oleh seorang ilmuwan di UK yang meneliti bakteri ya. Jadi ilmuwan ini dia mengembangbiakkan bakteri di cawan-cawan agar. Agar ini adalah media untuk menumbuh kembangkan si bakteri. Nah, apa punya mau ilmuwannya ini selebor dia. Dia mau liburan, cuti 2 minggu, harusnya kan dimasukin tuh cawan-cawannya ke dalam inkubator gitu ya. Dia lupa, ditinggalin aja di atas meja. Udah gitu kemungkinan juga jendelanya itu kebuka. Jadi ditinggalin holiday 2 minggu, pas balik-balik, ternyata si petri dish-nya ini udah bulukan, ditumbuhin jamur. Inilah menjadi cikal bakal penemuan antibiotik penisilin. Jadi si ilmuwan ini lihat, kok di petri dish ini yang dibulukan yang ada jamurnya ini, kok bakterinya nggak berkembang biak ya? Saya kasih lihat fotonya ya. Jadi ada semacam area yang di luar dari si jamur itu yang bebas dari si bakteri. Jadi si ilmuwan ini berpikir, berarti si jamur ini menghasilkan zat yang menghambat pertumbuhan si bakteri dong. Diteliti jamur ini, zat apa, kan zatnya macam-macam gitu ya. Zat apa ini yang bisa menyebabkan menghambat pertumbuhan si bakteri. Terus bagaimana nih caranya menyarikan si zat ini dari si jamur. Nah setelah ketahuan nih, zatnya ini, cara menyarikan ekstraksinya seperti ini. Terus gimana cara menghasilkan si jamur ini? Karena dibutuhkan dalam jumlah banyak si jamurnya untuk menghasilkan zat aktifnya. Nama jamurnya penicillium. Jadi obatnya disebutnya penicillin. Nah, itu penelitiannya setengah mati tuh. Ini jamurnya dikembangbiakan di tumbuhan ini, tumbuhan itu gitu ya. Supaya bisa menghasilkan banyak. Ditemukan bahwa kalau jamur ini dibasikan di anggur, hasilnya lebih banyak loh dibandingkan kalau diinkubasikan di agar-agar. Nah, terus udah gitu baru tuh dicoba di binatang. Ternyata bisa nih, memang bisa membunuh si bakteri. Nah, udah di binatang baru dicobakan ke orang. Nah, untuk dicobakan ke orang ternyata dosisnya butuh jauh lebih gede. Wah, gimana nih caranya untuk memproduksi dengan dalam jumlah banyak dan cepat. Dan pada waktu itu saking gak cukupnya jumlah si penisilin yang dihasilkan, itu sampai ya. Jadi pasien yang diobatin dengan penisilin itu air seninya dikumpulin. Kenapa? Ternyata si obat penisilinnya ini diekskresikan melalui air seni. Nah, karena produksinya kan susah, jumlahnya sedikit dan butuh waktu lama. Jadi yang penisilin yang ada di air seni ini didaur ulang, dikumpulin semua kencing pasiennya itu yang diobatin dengan penisilin, terus diolah lagi supaya penisilinnya bisa dipakai lagi sampai sebegitunya. Nah, terus ini penelitian dipublikasikan di jurnal, terus diteliti juga di seluruh dunia. Jadi bukan di UK doang. Jadi para ilmuwan di negara-negara lain pada meneliti hal yang sama, berusaha untuk menghasilkan hal yang sama. Ditemukan di Amerika. Ternyata kalau diinkubasikan di jagung spesies tertentu, hasilnya lebih banyak lagi loh, bisa sampai 6 kali lipat loh. Jadi dibawalah produksinya ke Amerika. Di situ terus dikembangkan lagi. Sampailah kita bisa mendapatkan obat penisilin yang kita punya sekarang. Dan begitu kita udah tahu, para ilmuwan ini juga
berupaya menghasilkan secara sintetis supaya produksinya jauh lebih cepat lagi dan bisa didapatkan dosisnya yang lebih banyak gitu ya. Itu adalah sejarah penemuan penisilin. Banyak obat-obatan lain yang juga berasal dari alam, dari tumbuhan, dari hewan, dari jamur, macam-macam. Jadi jangan mikir kalau obat yang alamiah itu pasti aman. Enggak. Obat-obat yang kita punya sekarang, obat modern sekarang itu tadinya juga dari alam, alamiah juga. In a sense ya, waktu ketemu baru awal-awalnya alamiah juga. Apa bedanya? Sama. Jadi nggak bisa bilang alamiah itu pasti aman. Contoh lain lagi yang alamiah itu bisa ular, itu alamiah loh. Aman nggak? Nggak aman. Itu virus bakteri, itu dari alam, aman nggak? Nggak aman. Aman nggak amannya itu tergantung dari penggunaannya. Oke, contohnya, Sobat Sehat tahu nggak namanya botox? Botox untuk supaya nggak kerut, itu adalah singkatan dari botulinum toxin, racun dari botulinum. Itu adalah racun yang bisa menimbulkan kematian. Itu biasanya adanya di makanan kaleng yang tercemar gitu ya. Nah, itu kalau kemakan bisa menimbulkan kematian. Tapi diteliti, didapatkan dosis yang aman yang bisa dipakai, diinjeksikan untuk merelaksasi otot. Yang tadinya dari nggak aman menjadi relatif lebih aman, tapi nggak seaman itu sampai semua orang bisa pakai. Jadi pemakaiannya tetap harus diregulasi oleh dan diberikan oleh dokter yang kompeten. Jadi istilah alamiah, natural itu hati-hati. Nggak semua hal yang alamiah itu pasti aman. Nggak semua hal yang natural pasti aman. Itu lihat-lihat. Jadi dari situ Sobat Sehat tahu ya, kenapa saya bilang itu mitos. Semakin, misalnya kita ngomong soal jamu deh, semakin jamu itu kuat, efek yang diinginkan, semakin kuat juga efek sampingnya kalau ada. Jadi sama aja sebenarnya. Yang membedakan antara obat alamiah yang jamu, herbal segala macam dengan yang obat yang dipakai dalam obat modern ya, itu adalah sebenarnya regulasinya. Istilah herbal itu apa sih artinya? Herbal itu adalah tumbuh-tumbuhan, baik itu daunnya, baik itu bunganya, akarnya, batangnya, kulit pohonnya atau apalah gitu ya, dari tumbuh-tumbuhan yang diolah untuk menjadi obat, parfum, makanan, macam-macam. Itu herbal, artinya dari tumbuhan. Jadi yang namanya herbal itu belum tentu bisa untuk mengobatin loh. Ya, karena fungsinya macam-macam. Jadi bisa aja orang jualan herbal, dibilang alami, aman. Tapi bisakah menyembuhkan? Question mark. Karena nggak semua herbal memang untuk menyembuhkan. Ya, itu hati-hati. Nah, terus kalau jamu itu adalah herbal untuk mengobati yang diolah secara tradisional di Indonesia. Apakah aman? Seperti saya bilang tadi, bisa aman, bisa enggak. Tapi umumnya yang di ACC oleh BPOM itu ya, itu sudah diperiksa keamanannya. Jadi kalau Sobat Sehat mau mengonsumsi jamu, cari yang ada kode dari BPOM-nya. Jadi BPOM ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apakah jamu bisa untuk mengobatin? Ini nggak tahu ya. Kenapa? Karena BPOM itu adalah mengawasi keamanan. Bisa obat, bisa makanan. Jadi selama dia aman dipakai, dikonsumsi, BPOM akan keluarin izinnya. Masalah efektivitasnya itu cerita lain lagi. Kalau untuk obat-obatan, memang sama BPOM juga. Nah, cuma bedanya kalau untuk obat-obatan modern, sebelum mereka di-approve, disetujui sebagai obat untuk penyakit ini, penyakit itu, mereka mengalami masa penelitian yang sangat panjang. Fase 0, 1, 2, 3, 4. Fase 0 itu awal-awal banget lah untuk melihat apakah ini sebenarnya layak nggak ya penelitian dilanjutkan atau enggak.
Nah, terus fase 1 itu untuk mencari keamanan dari si zat obat ini. Apakah ini cukup aman untuk dikonsumsi? Ya. Nah, terus yang fase keduanya ini diujikan pada pasien biasanya. Pasien tapi dalam jumlah kecil ya. Jadi kalau fase 1 itu diujikan pada orang sehat. Aman nggak untuk diuji di manusia gitu ya. Fase kedua itu diujikan di orang sakit dalam jumlah sedikit untuk melihat apakah ini obatnya yang tengah dikembangkan ini efektif atau enggak. Kalau efektif, seberapa efektif, dosisnya berapa. Jadi kalau di fase 1 itu untuk melihat dosis amannya, jadi nggak boleh lewat dari berapa, kalau lewat dari ini udah nggak bagus lagi gitu ya. Kalau di fase kedua untuk berapa sih yang kita butuhkan untuk menerapi penyakit ini gitu ya. Maka diujikannya pada pasien. Bisa dibandingkan dengan obat yang standar yang sudah ada sebelumnya. Misalnya untuk penyakit X, tadinya diobatin dengan obat A. Sekarang pakai obat B. Jadi pasiennya itu nanti ada 2 kelompok, yang satu pakai A, satu pakai B. Dilihat mana yang lebih efektif gitu kan. Atau dosisnya berapa ini supaya menjadi efektifnya sama seperti A, tapi dengan efek samping yang berbeda gitu ya. Kalau di fase yang ketiga itu adalah untuk mengkonfirmasi dari si fase kedua. Jadi yang diperiksa adalah pasien dalam jumlah yang lebih banyak. Kan bisa aja sih pada saat diuji pada sedikit orang, bagus. Ternyata waktu diuji pada orang banyak, ternyata nggak bagus-bagus amat. Bukannya 90% efektivitasnya, ternyata cuma 70-60% aja gitu. Itu bisa. Nah, dari fase ketiga ini, kalau udah pas lulus, baru bisa di-approve. Oh, ini obat boleh dipakai di masyarakat luas. Yang dengan resep ya. Biasanya kalau obat-obat baru itu dengan resep. Nah, setelah dipasarkan ini, ada obat-obat yang masuk ke fase keempat. Atau ada post-marketing clinical trials. Jadi untuk memeriksa efek jangka panjang dari obat itu. Jadi ada obat-obat yang memang kalau waktu dikonsumsi aman gitu ya. Terus dosisnya cukup, lebih bagus dibandingkan obat sebelumnya, dibandingkan dengan placebo itu memang efektif gitu kan. Terus dipakai di orang banyak pun, bagus kok efeknya sesuai. Memang tujuannya untuk misalnya mencegah muntah, ini efektif bisa mencegah muntah gitu. Nah tapi setelah di fase keempat ternyata kok, kenapa ya? Ini perempuan-perempuan, contohnya ini perempuan-perempuan yang dikasih obat muntah ini kok anaknya pada cacat, kok kejadian kecacatannya meningkat. Nah ini terus baru diperiksa lagi, ternyata obat ini nggak boleh nih pada orang hamil, bolehnya pada orang yang nggak hamil. Itu bisa. Untuk melakukan fase 0, 1, 2, 3, 4 itu waktunya sangat panjang sekali dan pemeriksaannya sangat ketat, dan ini dilakukan di seluruh dunia, bukan cuma di negara yang menerbitkan aja. Bedanya dengan obat alamiah, jamu herbal dan kawan-kawan, itu mereka nggak mengalami pemeriksaan seketat itu. Hanya terbukti aman, bisa dikonsumsi, udah selesai. Bisa dikeluarkan izinnya untuk dipasarkan, tapi nggak sebagai obat. Dipasarkan sebagai jamu, suplemen, herbal, whatever, gitu ya. Itulah bedanya. Nah, semoga dengan penjelasan saya ini, Sobat Sehat tahu kenapa nggak semua obat yang alamiah natural itu aman. Yang aman itu adalah yang sudah mendapat izin dari BPOM. Itu udah diperiksa. Dan itu pun kadang BPOM kecolongan loh. Sobat Sehat ingat beberapa bulan lalu ada kejadian obat sirop pada anak ternyata menimbulkan kegagalan ginjal karena mengandung zat-zat tertentu. Jadi itu bisa. Cuma ya secara garis besar yang sudah lulus dari BPOM itu sudah aman. Kecuali produsennya nakal. Nah, sama seperti jamu, herbal dan segala macam. Itu bisa aja nih waktu dapetin izin dari BPOM, mereka memang udah bagus gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu produksi supaya gimana nih supaya dia lebih jos gitu ya. Ditambahin tuh zat-zat lain. Nah, terus ada kasus, terus diperiksa dari BPOM, kok ternyata jamu X mengandung obat
mengandung obat apa. Itu sering kejadiannya. Makan kalau sobat sehat baca berita, dengar berita bahwa obat ini ditarik dari peredaran, obat ini diperiksa ternyata mengandung steroid apa. Itu bisa gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah hati-hati. Cari produsen yang nggak nakal. Cari produsen yang menjaga mutu. Baik itu untuk obat, baik itu untuk jamu, herbal, segala macam. Cari produsennya yang memang mereka patuh sama aturan. Waktu ngajukan izin, kandungannya ABC. Jangan waktu dijual, ditambahin, dikurangin. Tetap harus ABC. Karena kalau produsennya nggak nakal, kita bisa lebih percaya. Bukan karena natural, bukan karena alamiah, tapi karena kepatuhan pada SOP, kepatuhan pada proses. Ya, semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat. Sobat sehat jadi lebih jeli, lebih hati-hati, jangan kemakan gimmick marketing. Apalagi kalau obat-obatannya dijual lewat media sosial yang nggak tahu siapa yang memproduksinya. Kalau sobat sehat suka dengan info-info semacam ini, silakan subscribe di channel saya dan aktifkan notification button-nya. Kalau misalnya ada saudara, teman, kenalan yang butuh info semacam ini, udah silakan di-share aja supaya menjadi berkat ya buat banyak orang. Kalau ada pertanyaan, langsung aja di komen. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Salam sehat selalu.